Istri Masa Depan episode 29. Seharusnya Evan tidak pulang ke Bandung hari ini, karena ini masih hari Kamis, yang artinya besok dirinya masih harus masuk ke kantor lagi mengurus hotel pemberian dari ayah Safriana. Evan sebenarnya sudah lelah. Ia tidak ingin berada terlalu lama di Jakarta tanpa ada Tiara di sisinya. Ya, mau dipungkiri seperti apapun juga, ia memang tidak dapat jauh-jauh dari wanita tersebut. Evan sempat berpikir untuk mengembalikan hotel tersebut kepada Safriana atau menyerahkan semua kuasanya pada wanita tersebut dan kembali mengurus kantor cabang keluarganya yang berada di Bandung agar dirinya bisa dengan mudah berhubungan dengan Tiara tanpa harus bolak-balik Jakarta-Bandung. Tapi tidak bisa. Jika seperti itu, nanti keluarga besar mereka akan curiga karena ia dan Safriana tinggal terpisah. Akhirnya, Evan hanya bisa pasrah. Ia berharap jika Safriana segera mendapatkan apa yang wanita itu inginkan agar kebohongan mereka selama ini segera berakhir. Evan menghela napas panjang. Ia melirik sekilas ke arah jam tangannya dan mendapati waktu menunjukkan pukul 12 siang. Waktu makan siang sudah tiba, tapi ia sama sekali tidak nafsu makan. Beberapa hari terakhir, pikiran Evan penuh dengan Tiara. Mungkin karena ia begitu merindukan wanita itu. Evan teringat, terakhir kali mereka bertemu adalah sekitar 3 minggu yang lalu. Setelah ia bercinta sepanjang malam dengan Tiara di dalam kamarnya yang gelap temaram, paginya Tiara buru-buru meninggalkannya dengan alasan bahwa dia harus menemani Dirli dan keluarga David jalan-jalan. Evan tak dapat berbuat banyak saat itu. Bahkan hingga sore menjelang, Tiara belum juga pulang dan Evan berakhir pergi begitu saja sebelum Tiara datang. Kini, kerinduannya seakan tak tertahankan lagi. Ia ingin bertemu dengan Tiara, melakukan satu kali pelepasan mungkin, agar ia dapat meredakan kerinduannya yang sudah membeludak di dalam dirinya. Evan bangkit. Dengan semangat, ia segera membereskan mejanya sebelum kemudian ia pergi. Ya, siang ini juga ia akan ke Bandung untuk mengunjungi Tiara, memberikan wanita itu sedikit kejutan. Sepertinya tidak salah. Sampai di Bandung, Evan tahu bahwa Tiara pasti masih di rumah David. Mengingat ini masih sore dan belum saatnya Tiara pulang. Akhirnya, dengan semangat, Evan menuju ke rumah David. Evan dapat membayangkan bagaimana terkejutnya wajah Tiara nanti saat mendapati dirinya ada di sana. Apa Tiara akan senang? Ya, tentu saja. Tiara pasti sudah sangat merindukannya, sama seperti apa yang ia rasakan selama beberapa hari terakhir. Tapi ketika Evan berada di halaman rumah David, Evan mendapati Tiara sedang asik menyiram bunga dengan Dirli di sebelahnya. Yang membuat Evan heran adalah tubuh Tiara yang tampak lebih padat dari terakhir kali mereka bertemu. Evan mendekat secara sembunyi-sembunyi hingga Tiara dan Dirli tak menyadari kedatangannya. Lalu, Evan mendengar dengan jelas percakapan Tiara dengan Dirli yang membahas tentang kehamilan wanita tersebut. Hamil? Sungguh, Evan benar-benar syok dengan apa yang ia dengar. Dan ketika Dirli masuk ke dalam rumahnya, Evan melangkahkan kakinya mendekat ke arah Tiara.
Dengan spontan, Evan memanggil nama Tiara. Tiara, panggilan tersebut penuh dengan penekanan. Ada sebuah emosi yang meluap begitu saja dari dalam diri Evan. Emosi karena mendengar percakapan yang baru saja ia dengar. Tiara membalikkan tubuhnya. Dengan wajah terkejut, Tiara membalas panggilan Evan dengan menyebut nama Evan. Pak Evan? Mata Evan segera menelusuri setiap inci dari tubuh Tiara. Banyak sekali perubahan yang terjadi yang baru ia sadari saat ini. Bahkan, ia mengamati perut Tiara yang tampak membuncit dengan tatapan mata marahnya. Jemari Evan mengepal seketika, rasa marah membeludak di dalam dirinya saat sadar jika mungkin saja Tiara sudah mengkhianatinya. Dengan spontan, Evan mencengkeram kedua bahu kiri dan kanan Tiara, lalu membawa tubuh Tiara pada dinding terdekat dan menghimpitnya di sana. Tiara tampak ketakutan, tapi Evan tidak mau ambil pusing. Nyatanya, wanita itu sudah mengkhianatinya dan ia harus menyelesaikan semuanya saat ini juga. "Kamu melanggar kontrak kita?" tanya Evan penuh dengan penekanan. Matanya membara karena amarah dan hal tersebut benar-benar membuat Tiara takut. Tiara tidak menjawab. Ia malah menundukkan kepalanya, tanda jika wanita itu mengakui kesalahannya. "Jawab Tiara, kamu mengkhianatiku kan?" Evan berseru keras. Sungguh, jika dulu ia bisa mengontrol emosinya, maka kini Evan merasa jika dirinya tengah dikuasai oleh emosi yang tak dapat ia kontrol. "Maafkan saya, Pak." Tiara melirih pelan. Matanya sudah berkaca-kaca. Tiara tahu bahwa ini adalah murni kesalahannya yang telah berbuat curang melanggar kontrak mereka secara sengaja. Tapi Tiara tetap berharap jika Evan mau memaafkan kesalahannya tersebut dan tetap berhubungan baik dengan dirinya. "Siapa ayahnya?" Evan kembali bertanya sembari berseru keras. Seruhan terakhir Evan membuat Tiara mengangkat wajahnya. Siapa ayahnya? Apa Evan tidak sadar jika lelaki itulah yang telah membuatnya hamil? Atau apakah Evan berharap jika bayi yang ia kandung bukanlah anak dari lelaki tersebut? "Jawab, siapa yang sudah berani menghamili kamu?" Lagi, seruhan Evan membuat Tiara tak percaya bahwa lelaki tersebut benar-benar mencurigai dirinya. "Apa-apaan ini?" Itu David yang datang dan segera memisah Evan dan Tiara. Dengan paksa David mendorong tubuh Evan menjauh karena ia melihat bahwa Evan cukup kasar dengan Tiara. Evan menatap David seketika. Sebuah kecurigaan yang tak masuk akal menguasai dirinya. Apakah David yang sudah menyentuh Tiara dan membuat wanita itu hamil? Apakah keduanya secara diam-diam menjalin hubungan di belakangnya dan juga di belakang Shirley? Mengingat selama ini David cukup perhatian terhadap Tiara. Mendapatkan pemikiran tersebut, Evan segera mencengkeram kerah kemeja yang dikenakan oleh David. Evan bahkan tidak takut jika mengingat latar belakang David yang jago karate. Yang ia takutkan saat ini hanya satu, yaitu kenyataan bahwa Tiara benar-benar telah mengkhianatinya bersama dengan David hingga wanita itu mengandung bayi David. "Apa lo yang menghamili Tiara?"
Tanyanya dengan suara menggeram pada David. Apa? Sungguh, David tak percaya jika Evan akan menuduhnya seperti itu. Lagi pula, apa urusan Evan? Kenapa Evan tampak sangat marah saat mendapati kenyataan bahwa Tiara sedang mengandung? Apa jangan-jangan selama ini Evan menjalin hubungan spesial dengan Tiara hingga Evan tidak terima saat mendapati Tiara sedang hamil? Lo jangan sembarangan bicara ya, Van. Gue gak sembarangan bicara. Lo suka sama Tiara kan? Karena itu selama ini lo ngasih perhatian berlebihan pada dia. Apa? Berani-beraninya lo nyentuh dia. Tiara milik gue. Evan berseru keras, dan setelah seruannya tersebut, Evan merasakan sebuah pukulan keras mendarat pada wajahnya. Ya, itu pukulan David. Tanpa banyak bicara lagi, David mendaratkan pukulannya pada wajah Evan. Pertama karena ia tidak suka dengan tuduhan Evan. Yang kedua karena David curiga bahwa kemungkinan besar Evanlah yang telah menghamili Tiara saat Evan mengklaim jika diri Tiara adalah miliknya. Evan mengusap ujung bibirnya yang mengeluarkan darah, lalu dengan spontan ia mencoba mendaratkan pukulannya pada wajah David. Tapi dengan sigap, David menangkisnya. Lalu lelaki itu melemparkan pukulannya sekali lagi pada Evan. David menerjang tubuh Evan, lalu memukuli Evan lagi dan lagi. Tiara berteriak, memanggil nama David dan Evan secara bergantian agar keduanya menghentikan perkelahian mereka. Tapi hal itu tidak menghentikan keduanya. Tak berapa lama, Shirley keluar dengan Dirli dan Cinta yang berada dalam gendongannya. Secepat kilat, Shirley menurunkan Cinta dan berlari cepat ke arah David. "Mas, sudah, apa yang kamu lakukan?" ucapnya sambil memeluk David dari belakang dan menarik David menjauh dari tubuh Evan. Setelah David menjauh, Tiara segera menghampiri Evan yang wajahnya sudah lebam-lebam karena pukulan bertubi-tubi dari David. "Pak Evan," Tiara tak dapat menahan tangisnya. Ia sangat khawatir dengan Evan. Sedangkan Evan, lelaki itu masih menatap David dengan tatapan penuh amarah. "Mas, kamu apaan sih?" Shirley bertanya pada David. Sedangkan David, napasnya masih memburu karena kemarahan yang sejak tadi melandanya karena tuduhan Evan. "Dia, pasti dialah orangnya," ucap David sembari menunjuk Evan. Apa? Apa maksud kamu?" Shirley tak mengerti apa yang dikatakan suaminya. "Orang yang menghamili Tiara, dia pasti orangnya," ucap David yang seketika itu juga membuat Shirley ternganga menatap ke arah Evan dan juga Tiara. Sedangkan Evan sendiri, tubuhnya menegang seketika dengan tuduhan David yang ditunjukkan padanya. Secepat kilat, Evan menatap ke arah Tiara dengan tatapan penuh tanya, dan yang bisa Tiara lakukan hanya menundukkan kepalanya. Sungguh, Evan tidak pernah berpikir jika dirinya lah yang membuat Tiara hamil. Selama ini mereka sudah berkomitmen bahwa tidak akan ada kehamilan di antara mereka. Tiara akan selalu mengamankan dirinya dengan kontrasepsi. Jadi Evan tidak pernah berpikir jika wanita itu akan hamil. Evan juga sadar kecurigaannya terhadap David tidaklah masuk akal. Jika Tiara menggunakan kontrasepsi, maka wanita itu tidak akan hamil meski berhubungan intim dengan lelaki manapun termasuk dengan David.
Apa Tiara sengaja berhenti menggunakan kontrasepsi? Apa wanita itu ingin menjebaknya? Kamu, apa aku orangnya? Tanya Evan pada Tiara dengan nada terpatah-patah. Maaf pak, lirih Tiara. Seketika itu juga Evan memejamkan matanya. Kefrustrasian melandanya. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Tiara bisa hamil? Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Bersambung, nantikan episode 30-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-ceritaku yang selanjutnya. Bye-bye.